Mahal juga ya obatnya, tanda sungkem. Ini dari Kak Maliza Ica. Nah, mohon maaf sekali nih teman-teman, saya nggak tahu nih kakak ini nih bertanya atau ngasih tahu nih karena tidak ada tanda bacanya. Zaman kita sekolah dulu sih kalau bertanya harus tanda tanya ya, tapi nggak apa-apa, saya coba tanggapi. Nah, beliau itu berucap seperti itu, saya nggak tahu pengalaman beliau, apakah beliau memang benar-benar kena penyakit batu empedu atau cuman berkomentar saja, tapi nggak apa-apa. Nah, Kak, izin ngasih tahu nih ya, ini rekam medis saya. Set. Saya nggak berani ngasih lihat karena nanti bisa diblokir sama TikTok karena ada nama rumah sakitnya teman-teman. Jadi buat teman-teman nanti yang bilang, alah omong-omong dong, chatting aja bro di WA bro, ya klik aja tuh di bio. Saya akan tunjukin rekam medis saya bagaimana saya tadinya kantong empedu saya penuh, udah disuruh operasi sama batu tuh penuh, saya bisa sembuh tanpa operasi. Wow, magic, teknologi ya. Gimana caranya? Nanti saya akan beberkan semuanya herbalnya di WA teman-teman. Kalau di sini saya nggak berani, pasti diblokir sama TikTok. Apalagi nggak semua produk itu bisa di-spill teman-teman di TikTok. Mohon maaf, nih saya bongkar rahasia TikTok memang seperti itu. Nah, teman-teman, pertanyaannya nih, sudah tahu belum berapa harga operasi yang namanya batu empedu? Teman-teman, batu empedu itu ada dua jenis operasi. Ada namanya laparoskopi, di perut disobek di bawah pusar 3 sentian, nggak begitu sakit sih katanya, tapi saya juga nggak pernah ya, mohon maaf nih, saya nggak bisa tunjukin, nanti diblokir juga. Masa saya mau buka baju sekarang di sini nanti diblokir sama TikTok. Terus ada namanya endoskopi dari mulut, itu yang paling mahal. Nah teman-teman, for your information aja, di rumah sakit saya agak lumayan premium memang, itu bisa mencapai 30 juta. Kalau yang endoskopi, kalau yang laparoskopi lebih murah, bisa 15 sampai 20. Tapi tetap aja puluhan juta teman-teman semuanya. Dan itu belum termasuk biaya menginap di rumah sakitnya. Perlu dicatat teman-teman. Pak, bisa BPJS nggak? Nggak tahu. Karena saya juga waktu itu masuknya secara mandiri. Dan kayaknya menurut saya mungkin ya nggak bisa BPJS, mungkin ya. Correct me if I'm wrong, saya kurang paham karena saya nyobanya pakai mandiri. Mohon maaf ya, silakan cari tahu sendiri. Nah, tapi gini teman-teman, ini juga for your information juga ya, tidak semua rumah sakit itu bisa operasi. Karena ini penyakit yang berhubungan dengan gastro. Gastro itu adalah teman-teman penyakit spesialis yang berhubungan dengan perut. Dan di Jogja aja cuma ada 2 rumah sakit yang memang bisa menangani gastro. Kayaknya memang kuliah yang berhubungan dengan penyakit gastro ini agak sulit teman-teman. Mohon maaf, ayahku aja dulu meninggal karena masalah gastro, masalah yang berhubungan dengan perut. Dan itu rumah sakitnya sampai nolak. Saya pun bingung, satu Jogja cuma bisa rumah sakit itu. Udah gitu juga penuh lagi rumah sakitnya. Saya waktu itu udah pasrah dan memang ajalnya bapak saya di situ teman-teman semuanya. Meninggal sekitar 7 bulan yang lalu. Masalah gastro. Nah, so buat kakak semuanya, mohon maaf nih, bukan masalah mahal atau murah, tapi pertanyaan bisa sembuh apa enggak? Kalau memang bisa sembuh tanpa operasi, kenapa enggak? So buat teman-teman yang mau tahu, chatting aja, klik di bio, kita ngobrol di WA, saya akan tunjukin bagaimana bisa sembuh tanpa operasi.